Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Karahman, NIM 180155530041. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya buat. Sebelumnya mohon maaf, untuk laporan kali ini saya molor 20 hari karena pada tanggal 25 Juni saya terdapat musibah. Saya masuk rumah sakit selama 2 minggu. Sehabis itu saya terkena COVID-19 dan baru kali ini saya bisa membuat laporan praktik kerja lapangan. Dan sebelumnya saya sudah izin kepada Pak Edi selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan saya. Mohon maaf sekali lagi untuk keterlambatan pengiriman laporan praktik kerja lapangan saya. Selanjutnya, mempresentasikan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Praktik kerja lapangan merupakan kegiatan akademik universitas yang melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di kampus ke perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk meningkatkan pribadi yang unggul, berkompeten, dan memiliki jiwa keterampilan yang baik. Praktik kerja lapangan salah satu penerapan seseorang mahasiswa pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya. Di Universitas Negeri Semarang, khususnya Fakultas Teknologi Informasi, praktik kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti dan bertujuan meningkatkan wawasan dan pengalaman mahasiswa. Praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat menjadi sarana kerjasama antara Fakultas Teknologi Informasi Universitas di Kubang Semarang dengan berbagai instansi. Praktik kerja lapangan kali ini mendapat kesempatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksanaan tertentu pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008. Bidang data dan pengendalian penanaman modal merupakan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengolah dan mengawasi izin usaha bagi masyarakat yang belum dan sudah mempunyai izin usaha. Banyak masyarakat yang belum mempunyai izin usaha dikarenakan bingung atau belum mempunyai kesempatan untuk melakukan perizinan. Dengan ini, bidang data juga memberikan pelayanan bagi para masyarakat untuk memberikan izin usahanya melalui perizinan secara online menggunakan website dengan link dpmptsp.ketapangkap.go.id yang bisa diakses untuk mempermudah pengolahan data yang lebih lengkap dan relevan dan lebih akurat. Untuk web yang terdapat pada instansi ini masih tergolong baru karena pembangunan kantor ini dibangun pada tahun 2018 yang semulanya masih kantor biasa. Maka dari itu, banyak usaha masyarakat yang belum masuk ke dalam data secara online. Dengan adanya perizinan secara online, para pegawai lebih mudah untuk mengolah data yang dengan lebih baik. Oleh karena itu, dalam laporan magang kali ini, saya akan membuat judul pengolahan data izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat yaitu masih sedikitnya data izin usaha yang dilakukan secara online dan pegawai yang mendata secara langsung ke lokasi usaha yang akan didata dengan cara manual. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya adalah untuk mengolah data izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memperoleh pengetahuan di bidang kerja, di dunia kerja pada saat praktik kerja lapangan, mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari pada saat kuliah. Manfaat: membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengolah data secara online,
memberikan sebagai sarana pembangunan kemampuan dan keterampilan sesuai ilmu yang diperoleh saat kuliah di Universitas di Gubeng Semarang. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Terdapat banyak teori yang ada di bab tinjauan pustaka. Salah satu contohnya itu pengolahan data. Pengolahan data yaitu processing atau memanipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Menurut para ahli, yaitu Jaka Abdul Rahim, Agung Kristanto, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Menurut Sutabri, pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi yang dapat digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, bab 3 struktur organisasi. Nah, sejarah DPM PTSP pada tahun 2018 kantor pelayanan terpadu atau KTP berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keberadaan dinas ini merupakan unsur untuk pelaksanaan tugas tertentu pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Ketapang nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan kantor pelayanan terpadu. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu membantu Bupati di bidang pelayanan dan perizinan dan non-perizinan. Nah, lokasi di dinas ini yaitu terletak pada Jalan S. Parman nomor 109 Delta Papan Tengah, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Visi dari dinas ini yaitu terwujudnya pelayanan prima dan profesional. Dan misi dinas ini ialah meningkatkan tertib administrasi, mengembangkan sistem pelayanan dan berbasis teknologi informasi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, terdapat struktur bagan susunan organisasi. Terdapat Samsul Islami sebagai kepala dinas dan Muhammad Isra sebagai sekretaris dan lain-lainnya kepala subbagian dan kepala seksi-seksi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, saya ditempatkan pada salah satu ruangan yaitu ruangan bidang data. Bidang ini adalah salah satu bidang di mana semua izin usaha akan diproses di sini. Nah, selama proses ini saya bertugas untuk merekap laporan rekap data izin usaha dari bulan Januari sampai bulan Maret pada tahun 2021. Nah, di sini ada contoh fotonya. Di sini saya merekap data. Nah, di sini laporan salah satu contoh jenis izinnya yaitu perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Di sini laporannya dapat 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret. Di sini terdapat foto Digimon atau website Dinas Penanaman Modal. Di sini permohonan terdapat 517 surat izin dan 122 sedang diproses dan 395 permohonan yang sudah selesai diproses. Ini salah satu punya akun salah satu pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal. Nah, di sini
saya melakukan pengantaran surat di dinas lain. Foto ini diambil pada tanggal 3 April. Saya ditugaskan kepada kepala bidang data mengantarkan surat ke dinas untuk persetujuan pembukaan minimarket yang belum pernah melakukan izin usaha. Dengan itu, minimarket yang sudah buka tetapi belum melakukan izin usaha, maka akan dikenakan sanksi penutupan sampai melakukan perizinan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini terdapat pengecekan data hotel. Nah, di foto ini diambil pada tanggal 15 April 2021. Pengecekan kali ini saya ditunjuk sebagai dokumentasi oleh para pegawai yang akan melakukan pengecekan data izin usaha pada salah satu hotel di Kabupaten Kerakang. Pengecekan kali ini bertujuan untuk melihat data izin usaha yang akan diproses secara online. Sebelumnya, hotel ini melakukan perizinan secara offline. Nah, kendala yang dihadapi pada saat praktik kerja lapangan yaitu pada awalnya pelaksanaan praktik komunikasi antar praktik dengan pegawai terbatas karena mengakibatkan kecanggungan berbicara, membuat praktik kurang bersosialisasi dengan pegawai lain. Minimnya tingkat kedekatan antara pegawai membuat praktik semakin sulit beradaptasi. Praktik tidak diberikan pekerjaan yang khusus, namun diberikan pekerjaan sesuai dengan keadaan yang berjalan dan juga berganti-ganti. Nah, masalah yang cara untuk mengatasinya terdapat dikemukakan oleh para ahli, yaitu sosialisasi antar pegawai. Sosialisasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih pada lingkungan kerja. Karena sosialisasi sangat baik akan membantu penyelesaian pekerjaan secara efektif. Proses sosialisasi diperlukan karena mendapat perbedaan antara kepribadian individu, karyawan, dan budaya atau organisasi. Menurut Sardamayanti. Selanjutnya, menurut Anderson, komunikasi merupakan proses yang dinamis. Proses ini konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Maka dari itu, komunikasi sangat diperlukan di setiap jam maupun menit di kehidupan umat manusia, dalam hal ini khususnya saat melakukan pekerjaan. Bab 5 penutup. Terdapat kesimpulan. Nah, setelah melakukan kegiatan PKL selama 1 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang data, praktik ini mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja nyata yang akan dilanjutkan di pekerjaan setelah selesai kuliah. Kesimpulannya dari praktik ini adalah mendapatkan ilmu baru pada saat melakukan praktik kerja lapangan, dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari pada saat perkuliahan yang sesuai dengan tujuan melakukan PKL di Dinas Penanaman Modal. Dan praktik kerja lapangan praktik dapat mengetahui sistem website yang digunakan pada dinas tersebut untuk penginputan data izin usaha masyarakat secara online. Demikian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.